malam Beyond Tuntas, Smart Energy. Selamat pagi Smart Teaser. Aduh, hujannya di mana-mana hari ini. Ya semoga hari kamu tetap menyenangkan ya. Karena seperti biasa di antar pagi bakal temenin Gifar sampai jam 10 nanti. So, stay tune. Ya seperti yang udah gue bilang tadi, kalau hari ini hujan gitu ya. Awet gitu hujannya dari tadi subuh kali ya. Nggak tahu dari jam berapa tadi. Pokoknya pas gue bangun udah hujan aja tuh. Tadi juga gue kan kesini naik motor ya. Otomatis di jalan tuh rasanya kayak ditotok wajah gitu ya nggak sih, kayak kena hujan, kena rintik-rintik hujan di muka tuh kayak ditotok gitu ya. Jadi gue ngerasa pagi ini muka gue kayak sehat, charming gitu. Ya kalau menurut BMKG gimana ya perakiraan cuaca di hari ini nih di Provinsi Banten? Jadi menurut BMKG perakiraan cuaca di Provinsi Banten buat hari ini emang ada beberapa daerah yang diguyur hujan ya siang nanti ya. Kayak di Tiga Raksa, Tangerang, Serang, Rangkas Bitung, terus Malingping, Kabupaten Lebak, Ciruas, Binuangan dan juga Bayah, itu daerah-daerah yang diguyur hujan siang nanti Smartisan. Jadi diperkirakan kayaknya pagi ini hujan. Ya mungkin ada redanya sedikit ya jam 10-11 mungkin, yang tersiang hujan lagi nih diperkirakan sama BMKG nih ya Smartisan. Jadi buat kamu yang pengen tetap beraktivitas, jangan lupa bawa jaket, bawa jas hujan, jangan juga bawa payung juga ya. Jangan lupa bawa baju ganti juga ya kalau perlu ya, biar bisa biar kamu tetap produktif gitu, biar kamu tetap bisa melakukan sesuatu. Kan kalau misalnya kamu pergi ke kantor pakai baju biasa aja dulu. Hari libur sekarang ya, tanggal merah ya. Iya. Libur ya, enak banget tuh. Jadi udah rebahan aja di rumah, nggak usah kemana-mana ya, hujan juga. Waduh, kalau gue nggak bisa nih ya, jadi harus menemani kalian semua Smartisan, oke? Itu buat siang hari. Kalau buat malam harinya masih ada beberapa daerah yang diguyur hujan, tapi banyaknya sih udah mulai berhenti alias berawan ya. Kalau menurut si BMKG ini Smartisan. Jadi daerah-daerah buat malam harinya yang masih diguyur hujan ada di Labuan. Kalau Labuan malam doang, tadi siangnya sih nggak hujan ya kalau Labuan ya. Kalau Labuan hujan, terus Cilegon, Carita, terus Bojonegara, terus Anyer. Oh, kalau malam nih daerah-daerah yang siangnya nggak hujan, malamnya malah jadi hujan nih Smartisan. Jadi emang pembagiannya secara rata gitu ya. Jadi kalau siang nggak hujan, malamnya itu kebagian, nggak apa-apa lah. Yang penting kan enak buat tidur ya kalau malam ya. Wah parah sih, kita nggak perlu lagi boros listrik ya, menyalakan kipas angin, AC, apa segala macam karena biar adem. Nggak usah, orang hujan nih kan enak. Jadi udah pasti adem tuh tidurnya, udah pasti nyaman gitu ya. Iya seperti itu dia. Perakiraan cuaca di Provinsi Banten buat hari ini. Siang nanti diperkirakan banyak daerah yang diguyur hujan, malam juga ya. Jadi sekali lagi gue mau ngingetin buat kamu semua Smartisan yang pengen beraktivitas, ya walaupun hari ini hari libur ya, tanggal merah, tapi takutnya kamu ada kegiatan di luar, kamu harus, yang pertama yang paling penting sih protokol kesehatan jangan lupa ya. Terus juga pakai jaket atau jas hujan atau payung bawa, biar kamu bisa kemana-mana gitu, mobilitasnya aman gitu ya. Iya Smartisan, tahu gak sih di tanggal 11 Maret ini ada peristiwa yang terjadi nih ya Smartisan. Tepatnya di tahun 1966 nih. Ada apa? Jadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada 11 Maret 1966 ini memberikan surat perintah kepada Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkop Kamtib. Melalui surat itu Soeharto diperintahkan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketertiban dan jalannya pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana mandat tersebut kini dikenal dengan sebutan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar ya. Jadi di tanggal 11 Maret ini ada kejadian Super Semar ya. Super Semar, iya 11 Maret ya. Surat Perintah 11 Maret ya, Super Semar ya. Iya, singkatannya dari itu ya. Jadi Super Semar ini terjadi di tahun 1966 ya, yang mana ini dilakukan oleh
Jenderal Soeharto ya waktu itu yang sedang menjabat jadi Pangkop Kamtib ya, yang langsung surati, langsung diperintahkan dari presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Itu dia Smartizen. Jadi semakin bertambah kan pengetahuan kamu. Nah nih buat Smartizen yang udah kangen buat belajar secara tatap muka ya. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim ini memastikan pihaknya dan seluruh apa namanya ya pokoknya tenaga pendidikan ya akan membuka sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK setelah vaksinasi COVID-19 tenaga pengajar selesai. Jadi Pak Nadiem bilang kalau cuman perguruan tinggi aja nih yang masih melakukan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini. Dia bilang katanya untuk universitas yang akan kita izinkan untuk dibuka ini tergantung keputusan rektor ya untuk melakukan tatap muka, karena mereka yang paling possible masih bisa melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tapi buat PAUD, SD, SMP, SMA itu pada saat vaksinasi sudah terjadi kami akan mendorong segera buka walaupun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu kata Pak Nadiem. Dan Pak Nadiem juga bilang pemerintah nggak ingin kendala di dunia pendidikan terus berlanjut karena pelaksanaan belajar via daring. Dia bercerita kerap menemukan sekolah di daerah terpencil yang nggak mau membuka sekolah meskipun sudah diizinkan. Karena diketahui sekolah sudah boleh dibuka asalkan mendapat izin dari pemerintah daerah, komite sekolah dan juga orang tua sejak Januari 2021 lalu. Tapi Pak Nadiem sendiri mendapati Pemda dan sekolah masih memiliki keraguan untuk membuka sekolah. Ya iya sih, wajar ya, karena memang pasti banyak ketakutan gitu ya dari orang tua sendiri, terus dari pemerintah daerahnya, karena mungkin nggak mau gitu ya, pemerintah daerahnya tidak mau mengambil risiko untuk melakukan pembelajaran tatap muka, takutnya nanti terjadi atau muncul klaster baru gitu ya, klaster sekolah gitu. Amit-amit ya, jangan sampai gitu ya. Tapi itu dia Smartizen, kita doakan saja semoga vaksinasi buat tenaga pengajarnya lancar ya, biar kamu Smartizen yang masih sekolah SD, SMP, SMA ini bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka, karena udah pusing banget nggak sih pembelajaran secara daring gitu ya, online gitu ya, yang masih harus tetap semangat dan juga tetap menikmati pembelajaran via online atau daring. Ini kakak-kakak kalian di tingkat universitas tuh ya. Ya udah, semoga didoakan saja, semoga semuanya nantinya bisa segera melakukan pembelajaran secara tatap muka, face to face. Ini ada-ada aja nih. Aduh, jadi ada sebanyak 3 pasangan yang bukan suami istri. Lalu apa ya? Yang mau suami istri ini digelandang petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP dan juga TNI Polri ke kantor Kelurahan Citanggil, Kecamatan Citanggil, Kota Cilegon Rabu kemarin ya. Jadi ini karena mereka terciduk berduaan dalam kamar indekos yang berlokasi di kawasan Jalan Buyut Arman ketika petugas sedang melakukan Operasi Bina Kusuma Maung 2021. Jadi dalam kegiatan tersebut ditemukan banyak penghuni indekos yang nggak mau keluar saat petugas melakukan razia tersebut dengan cara mengunci diri di dalam ruangan. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Cilegon AKP Yudi Permana ini bilang operasi itu digelar untuk menekan potensi gangguan masyarakat dengan target prostitusi dan berbagai potensi kejahatan lain yang mengganggu keamanan lingkungan. Ih, keren. Jadi dalam operasi itu sasaran petugas adalah mendatangi rumah indekos dan menemukan 3 pasangan bukan suami istri berada di dalam kamar tanpa dilengkapi identitas pernikahan ya. Ya, jadi walaupun belum bisa dipastikan ada indikasi prostitusi, tapi keberadaan pasangan bukan suami istri dalam kamar yang terkunci menimbulkan banyak pertanyaan. Betul sekali. Oleh karena itu, pihaknya langsung membawa ke 6 orang laki-laki dan perempuan itu ke kantor Kelurahan Citanggil untuk dilakukan pendataan. Dan akhirnya ke-6 orang yang bukan pasangan suami istri ini terjaring razia dari 5 tempat di indekos di wilayah tersebut ya. Semuanya lagi ngumpet katanya, kata Bapak Yudi tadi ya. Dan kepolisian berjanji akan terus menggelar razia tersebut demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekitar. Betul, keren banget ya. Lagi 3 pasangan bukan suami istri
di Indekos berduaan itu kira-kira pasangan apa ya? Apakah pasangan bermain ludo? Bisa kan ya main ludo berdua bisa tuh. Ataukah sedang mabar PUBG? Bisa juga. Apalagi yang berdua ya? Sedang bacakan sih ramean ya, kalau berdua bukan bacakan, namanya makan bareng. Sama aja bacakan. Ya pokoknya itulah ya Smartizen ya. Ya semoga nggak ada lagi nih berita-berita kayak gini ya. Semoga masyarakat di Citangkil nantinya menjadi aman ya kan, tidak merasa terganggu oleh kasus-kasus seperti ini gitu ya Smartizen. Iya Smartizen. Jadi Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Agus Pramono, ini mengapresiasi raihan medali emas dari 3 mahasiswi teknik kimia yang beberapa hari lalu. Ketiga mahasiswi tersebut berhasil menjadi jawara dalam One Idea One World Turkey Competition ya. Keren emang nih. Emang harus diapresiasi banget nih karena prestasinya skala internasional Smartizen ya. Keren. Adapun mereka adalah Rizkia Fitria Utami, ada Khairun Nisa Amartia Oktaviani, dan juga Berliana Trisati Putri dengan Eka Sari selaku dosen pembimbingnya. Kepada tim Bidik Utama, Agus mengatakan bahwa raihan medali emas membuat masyarakat Cilegon, Untirta, dan Indonesia menjadi bangga. Iya dong ya. Ini katanya membanggakan banget buat masyarakat Cilegon. Jadi prestasi ini bukan hanya milik Untirta tapi juga milik Cilegon, bahkan Indonesia katanya, kata Pak Agus tuh ya. Dan dia juga meminta agar ketiga mahasiswi peraih medali emas tersebut dapat mengajak atau mengajari para juniornya untuk lebih berprestasi lagi ya. Dan untuk diketahui juga Rizkia, Horunusa, dan Berliana ini membawakan karya berupa pemanfaatan limbah kulit ikan nila menjadi kolagen tuh. Ih keren nggak tuh? Keren, gua nggak pernah kepikiran sih kayak gitu-gitu ya. Mereka nih emang out of the box gitu ya, makanya bisa jadi juara satu tingkat internasional lagi ya. Jadi untuk judul karya selengkapnya adalah Procolation atau Propolis Collagen Hand and Body Lotion, Innovation of Collagen Based Lotion Products as an effort to use hundreds of waste tons of black Nile tilapia fish skin. Tuh, keren nggak tuh gua ngomong bahasa Inggris? Enggak lah, gua nggak. Lebih kerenan ini mahasiswi teknik Untirta yang mendapatkan medali emas ya. Parah itu, keren banget. Semoga ini bisa menginspirasi juniornya ya untuk lebih ya minimal menyamakan gitu ya. Jadi tahun depan siapa tahu ada kejuaraan lagi, bisa tuh kita ikutan lagi, juara lagi Untirta ya. Keren. Ini buat para pecinta bola sih ini udah pasti tahu banget ya soal Cristiano Ronaldo dan juga teman-temannya di Juventus yang gagal melaju ke babak selanjutnya di Liga Champions kemarin ya, karena mereka dikalahkan oleh Porto dengan gol tandang ya. Jadi Juventus mengalami kegagalan di Liga Champions di musim 2020-2021 ini, yang mana langkah Bianconeri terhenti di babak 16 besar setelah disingkirkan oleh Porto. Dan Juventus memang memenangi laga leg kedua 16 besar kontra Porto dengan skor 3-2. Tapi ini nggak cukup ya buat meloloskan si nyonya tua ke perempat final, karena di laga leg pertama Juventus kalah 1-2. Alhasil Porto berhak melaju berkat keunggulan agresivitas gol tandang dalam skor agregat 4-sama. Nah, kegagalan ini menjadi yang ketiga kalinya yang dialami Juventus sejak merekrut Babang CR ya dari Real Madrid pada 2018 lalu. Dan gara-gara ini di media sosial Twitter ini ramai banget netizen yang berkomentar ya, yang ngeledekin Ronaldo gitu ya, gara-gara kegagalan ini sih gitu. Terus ini banyak yang komentar nih, katanya Ronaldo ghosting 3 Champions League secara berturut gitu. Terus juga ada yang bilang katanya Imam W _ kasihan Juve di PHP Porto, Ronaldo lagi bapuk banget. Oke. Terus apalagi ya, ini ada yang bilang katanya mending Juve beli Bitcoin aja daripada beli Ronaldo katanya. Jahat banget ya.
Ini juga ada yang mengutip wawancara Andrea Pirlo, katanya Ronaldo. Jadi ada interviewer yang nanya soal Ronaldo, terus Pirlo jawab, Ronaldo, kami menamai dia seorang magician atau pesulap karena dia hilang ketika kami sangat membutuhkan dia. Iya, Pirlo bisa aja loh, Pir. Akrab kita ya. Terus banyak banget ini ya netizen yang berkomentar soal Ronaldo nih. Parah nih, apalagi nih ya. Banyak sih. Ya itulah pokoknya Ronaldo jadi trending di Twitter ya Smartizen gara-gara ini, gara-gara gagalnya doi meloloskan Juve ke babak perempat final ya. Parah. Emang kadang netizen mulutnya juga suka ini sih, jempolnya suka sembarangan gitu kalau ngeledekin orang tuh seenak-enaknya aja. Tapi ya gimana gitu, dalam kultur sepak bola atau sepak bola di media sosial Indonesia memang seperti itu gitu ya. Kalau ada yang kalah dicengin, kalau timnya menang berbanggalah keluar gitu ya. Makanya ada istilah kalau timnya kalah tuh masuk gua, alias nggak muncul di media sosial gitu, karena lagi dicengin semua sama seluruh netizen di media sosial. Itu dia Smartizen. Iya Smartizen, seperti biasa kalau misalkan udah jam 8 saatnya gua ngobrol ngomongin sesuatu ya. Kira-kira hari ini gua mau ngomongin apa? Kalau biasanya kan nyambung tuh sama berita viral ya. Kalau kemarin kan berita viralnya soal ghosting Kaisang, dan akhirnya gue ngomongin ghosting. Kalau hari ini berarti karena yang viral tadi Ronaldo ya, gue mau ngomongin bola aja deh hari ini ya, biar seru ya, biar semangat gitu. Padahal singaruh tuh ya omongan gue sama semangatnya lu semua. Jadi emang sepak bola di Indonesia nih katanya kan bakal bergulir lagi ya. Dan salah satunya nantinya bakal ada, sebelum kompetisi resmi yang utama gitu, Indonesia ini bakal ada kompetisi ininya dulu, pramusimnya dulu, ada Piala Menpora 2021 ya. Jadi emang industri nggak sih sepak bola, industri kali ya. Jadi emang sepak bola ini emang sangat terdampak banget ketika Covid melanda dunia ya. Yang mana ini membuat kegiatan sepak bola sampai berhenti gitu ya. Waktu awal-awal tuh semua berhenti, semua stop, sepak bola stop gitu ya, karena memang si olahraga ini kan melibatkan banyak orang gitu ya. Di stadion banyak penontonnya, terus juga yang main ada banyak, ada minimal 22 orangan gitu. Yang mana ini sangat tidak dianjurkan gitu ya ketika Covid melanda di dunia gitu ya. Karena kan ketika Covid ini kita nggak boleh berkerumun, nggak boleh berdekatan satu sama lain. Tapi kan bola mah nggak bisa ya kalau nggak deketan ya. Jadi ya memang sangat terdampak banget. Dan memang penangguhan kompetisi sepak bola hampir di seluruh penjuru dunia ya, mau nggak mau akan memberikan dampak yang besar, khususnya terkait neraca keuangan klub sepak bola itu sendiri. Sebagai sebuah organisasi, klub ini bertanggung jawab dalam pemenuhan hak bagi para pekerjanya, mulai dari pemain, manajemen, staf, sampai petugas kebersihan sekalipun ya. Nah, semakin lagi dipusingkan dengan adanya penundaan pertandingan, pemasukan klub menjadi hilang, mulai dari hak siar, penjualan tiket, sampai merchandise, hingga banyak sponsor yang mundur gara-gara kompetisinya kagak jelas tuh ya kan. Nah, alhasil cara paling bijak adalah mengurangi sumber pengeluaran terbesar, yaitu gaji-gaji pemain ya. Seperti klub-klub Juventus, Cagliari, Atletico Madrid, sampai Barcelona, ini harus memotong sebagian besar gaji pemain ya, karena memang keuangan di klubnya sedang tidak baik ya, karena terdampak COVID-19 ini. Jadi ada Andrea Agnelli sebagai presiden klub ini, presiden klub Juve ya. Ini bilang katanya klub membutuhkan bantuan para pemain. Awalnya sejumlah pemain nggak mau nih untuk dipotong gajinya, tapi Giorgio Chiellini sebagai kapten ini menegaskan mendukung kebijakan tersebut sebagai kesepakatan itu ya. Dan hari ini kita bakal ngomongin tren soal sepak bola di tengah pandemi ini ya. Kalau itu di dunia tadi ya, dan di Indonesia juga udah sempat gua singgung kalau nantinya bakal ada
kompetisinya bakal bergulir lagi karena di negara-negara tetangga di Asia Tenggara ini kompetisinya udah pada mulai itu ya. Di Malaysia udah mulai, di Thailand juga udah mulai. Terus di mana lagi? Kamboja udah mulai juga. Tinggal Indonesia aja nih yang belum. Kita tunggu aja ya Smartizen nih. Kabarnya sih bulan apa ya? Kayaknya deket-deket ini ya si Piala Menpora tuh tanggal 20, 21. Nggak tahu, kita tunggu aja berita selengkapnya ya. Kita tunggu aja informasi mengenai si Piala Menpora 2021 itu. Netizen tadi kan gue bilang kalau sepak bola di dunia ini terkena banget ya dampaknya dari pandemi COVID-19 ini. Dan sekarang gue mau kasih tahu sebenarnya apa sih dampak yang paling kerasa gitu ya di sepak bola di dunia gitu ya gara-gara pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ada di Asia. Ini Piala Super Tiongkok yang pada awalnya direncanakan digelar pada 5 Februari ini ditunda ya. Dan Liga Champions Asia juga terdampak dengan AFC mengambil sikap menunda duel-duel babak grupnya. Terus juga pertandingan-pertandingan yang melibatkan tim-tim asal Tiongkok dijadwalkan ulang hingga April dan Mei 2020. Sementara babak 16 besar zona timur ini ditunda sampai 16 dan 17 Juni. Sementara leg kedua dimainkan 23 dan 24 Juni. Terus Liga Super Tiongkok juga 2020 kemarin yang harusnya sudah dimainkan pada 22 Februari ditunda sampai waktu yang tak terbatas. Nah, keputusan ini diambil Federasi Sepak Bola Tiongkok setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Dan juga J-League, K-League, Thai League dan juga V-League juga mendapat penundaan. Pokoknya semua liga di Asia ditunda ya. Waktu awal-awal pandemi Covid itu semua di stop, nggak boleh ada yang main bola lagi. Di rumah aja udah. Ya, itu di Asia. Kalau di Eropa kayak mana nih? Kalau di Eropa nih Perdana Menteri Giuseppe Conte ini mengumumkan lockdown untuk seluruh Italia sampai kegiatan sepak bola harus berhenti sampai waktu batas waktu yang belum ditentukan ya, waktu awal-awal COVID-19 itu ya. Dengan demikian Serie A hingga Coppa Italia harus berhenti berputar atau bergulir ya. Mengingat skala wabah di Italia yang ditambah fakta negara-negara tuan rumah Euro 2020 sedang bekerja keras untuk mencegah penyebaran, maka timbul kekhawatiran soal gelaran Euro pada musim panas nanti. UEFA telah mengeluarkan isyarat sedang memantau situasi dengan seksama dan mereka akan mengikuti kebijakan dari negara-negara yang terdampak. Dan di Inggris ada pemain Odion Ighalo yang dibeli Manchester United ini harus menghabiskan awal-awal petualangannya di Manchester United ini dengan menjauh dari anggota skuad yang lain ya, karena mengingat si Odion Ighalo ini dipinjam dari klub Tiongkok yaitu Shanghai Shenhua. Sementara saudara tim Liga Premier lainnya ini sudah menyatakan melarang bersalaman di komplek latihan tuh. Waduh, banyak banget ya iniannya dampaknya gitu. Buset. Sementara itu di La Liga Spanyol ini langkah pencegahan dilakukan dengan memastikan 2 pertandingan ke depan akan berlangsung tanpa penonton. Waktu itu ya maksudnya pertandingannya dilangsungkan tanpa penonton. Terus juga kompetisi antar klub menggelar pertandingan Liga Eropa dan Liga Champions yang pada awalnya merupakan sebuah ide akhirnya menjadi kenyataan. Jadi sejumlah pertandingan seperti waktu itu PSG versus Borussia Dortmund, Sevilla AS Roma, Olympiakos Wolverhampton ini dipastikan digelar tanpa supporter. Ya waktu 2020 ya memang sampai sekarang pun masih ya. Sampai sekarang si pertandingan Liga Champions, Liga dimanapun. Dan yang terakhir ada di Afrika, di Maroko bagian utara Afrika. Ini otoritas telah mengambil keputusan untuk memainkan semua pertandingan tanpa penonton untuk meminimalkan risiko penyebaran virus. Terus juga di Liga Profesional Aljazair sudah memastikan menggelar seluruh pertandingan tanpa penonton, sementara Piala Super Tunisia ditunda tanpa batas waktu. Ini waktu 2020 ya, waktu awal-awal Covid ini ya. Semua pokoknya terdampak, semua ditunda, semua di stop. Mungkin ada yang beberapa negara yang stop liganya kayak di Italia tuh di stop liganya, di Jerman juga. Tapi ada beberapa negara juga yang tetap menjalankan tapi dengan tanpa penonton ya. Kayak di Rusia tuh kalau salah tetap jalan tuh. Di Belarusia juga, terus di mana lagi ya, banyak lah pokoknya ada beberapa negara yang tetap menjalankan tapi ya tanpa penonton itu Smartizen. Dan juga di Eropa nih sampai-sampai ya sekarang tuh Liga Champions ini dimainkannya walaupun sistemnya tetap kalau
waktu 2020 itu kan di stopnya di perempat final apa 16 besar gitu ya, apa semifinal. Pokoknya yang tadinya ada leg 1 leg 2 itu tuh dimainkannya satu pertandingan jadinya waktu tahun kemarin. Tapi tahun ini udah leg 1 leg 2 lagi, ada 2 leg gitu. Tapi tetap dijalankannya atau dilaksanakannya nggak di negara masing-masing, nggak home away kayak misalnya Juve lawan Porto kemarin ya. Juve itu mainnya nggak saling itu loh, nggak saling datengin gitu. Maksudnya Porto nggak ke Italia, Juve juga nggak ke Portugal gitu. Tapi mainnya di tempat netral, tapi tetap 2 leg gitu Smartisan, karena memilih negara yang dianggap sudah aman atau kasus Covid-nya sedikit lah ya. Itu mainnya di daerah-daerah kayak gitu, tapi tetap 2 leg. Ya semoga aja ya nggak ada lagi tuh kasus-kasus Covid, karena awal tuh banyak banget sepak bola yang kena tuh ya. Ronaldo sempat kena, siapa lagi, Neymar sempat kena ya. Terus siapa lagi, Dybala tuh yang lama banget, Dybala. Fabregas juga, wah banyak lah ya, banyak banget Smartisan. Jadi itu dia Smartisan, dampak yang terkena dari pandemi Covid-19 ini ya untuk pesepak bola, untuk semua kegiatan sepak bola di dunia gitu ya. Jadi orang nggak bisa, awal-awal tuh selebrasi nggak boleh berpelukan, nggak boleh deket-deketan gitu-gitu lah Smartisan. Tapi sekarang udah mulai longgar, karena memang setiap harinya atau setiap ingin menjalankan pertandingan, semua pemain, staff, pelatih, semua jajaran itu harus dites dulu. Kalau udah negatif baru tuh boleh. Ya kan tadi udah gue bilang kalau pandemi Covid-19 ini memang sangat berdampak buat sepak bola ya di seluruh dunia. Dan sampai-sampai ini FIFA mengeluarkan aturan baru nih ya buat sepak bola di seluruh dunia ketika sedang terjadinya pandemi Covid-19 ini Smartisan. Jadi gue mau ngasih tahu nih ada peraturan baru dalam sepak bola sesuai dengan protokol pandemi Covid-19. Wah, aduh. Yang pertama ada larangan meludah ya. Jadi pemain akan dilarang meludah di lapangan seperti biasanya. Dan FIFA mungkin akan meminta pengelola kompetisi untuk memberlakukan kartu kuning atas tindakan itu. Kata Michael De Hoge selaku Medical Committee Chairman FIFA, katanya ini hal biasa di sepak bola dan sangat tidak higienis. Jadi kita ketika nanti kompetisi sudah dimulai kembali, maka hal tersebut benar-benar harus dihindarkan gitu katanya. Tuh, dan sekarang kompetisi udah mulai ya, dari 2020 bulan April gitu udah mulai itu. Pertandingan pertama kalau di Eropa sih Dortmund lawan Augsburg ya, apa gitu, pokoknya Liga Jerman kalau di Eropa. Kalau yang pertama banget itu di Korea ya, K-League itu udah paling pertama tuh mulai setelah pandemi ya, setelah di stop semua. Yang paling pertama mulai bola mulai lagi tuh K-League tuh, Korea League. Selanjutnya peraturannya adalah 5 pergantian pemain. Jadi FIFA mengusulkan peraturan baru untuk mengatasi padatnya jadwal pertandingan setelah pandemi virus Covid-19. Ini diusulkan 5 pergantian pemain dalam satu pertandingan ya. Biasanya dalam satu pertandingan tim ini cuma boleh melakukan 3 kali pergantian pemain, tapi peraturan ini hanya untuk sementara. Jadi rencananya dispensasi peraturan tersebut bisa diterapkan oleh otoritas sepak bola untuk musim kompetisi tahun ini dan musim berikutnya, serta juga untuk laga internasional sampai nanti akhir 2021. Iya benar. Jadi memang nggak wajib ya sebenarnya sistemnya, karena di Liga Inggris pun pergantian pemain tetap 3. Liga mana lagi? Pokoknya banyaknya 3 sih, tapi ada yang masih melakukan 5 pergantian pemain, masih ada tuh ya. Dan selanjutnya stadion tanpa penonton. Oh jelas ini ya, karena opsi ini emang udah dari awal ada, bahkan sudah ada beberapa liga yang melakukannya. Nah alasannya memang tentu saja biar tidak terjadi kerumunan yang berpotensi terjadinya penularan virus atau penyebaran virus. Tapi ini sampai sekarang belum ada keputusan final, sebab karena masih banyak yang berpikir percuma memulai kompetisi jika harus tanpa penonton. Selain karena mengurangi pemasukan klub, itu juga memberikan atmosfer yang kurang menarik dalam pertandingan. Ini waktu awal pandemi sih ya pasti mikirnya kayak gitu, tapi ternyata setelah bergulir, setelah dijalankan seru-seru aja kok, karena memang sebenarnya yang kita butuhkan pertandingannya ya, bukan penonton. Penontonnya memang bisa nonton di mana aja ya walaupun memang beda rasanya, tapi kan ya mau gimana tuh, udah lagi pandemi ya tuh kamu teh ya. Yang terakhir physical distancing ya, yang mana ini adalah prinsip yang diterapkan dalam rangka memutus rantai penyebaran virus Covid-19.
Yang mana hal ini juga pastinya sulit banget dilakukan karena tidak bisa dilakukan secara penuh. Maka disarankan para pemain nanti meminimalisir kontak. Contohnya ketika situasi sepak pojok mereka dilarang bersentuhan seperti yang sudah-sudah. Terus diketahui biasanya ketika corner pemain akan saling merangkul untuk mencegah terjadinya gol dari situasi bola mati tersebut. Nggak bisa sih kalau kata gue, yang kayak gitu-gitu nggak bisa diatur ya. Yang namanya juga ngejaga lawan, masa dari jauh atau lolos nanti lawannya kegolan gawang kitanya ya. Ya paling physical distancing dilakukan ketika di bench pemain, itu masih dilakukan sampai sekarang tuh. Ya di klub-klub di liga-liga Eropa manapun itu masih dilakukan. Terus juga physical distancingnya saat selebrasi itu masih ada yang melakukan tuh ya. Terus pas baris awal gitu, yang sesalaman, biasanya sesalaman, sekarang udah enggak. Itu physical distancingnya paling. Itu dia Smartizen, peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh FIFA karena adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, ada beberapa negara yang melakukan pergantian pemain, 5 pergantian pemain. Terus juga ada stadion tanpa penonton, terus juga larangan meludah ya. Sebenarnya banyak banget. Dan yang paling pertama sih ingat gue itu sih, kalau di sepak bola Asia, seluruh dunia ya, yang paling pertama melakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, kompetisinya berjalan kembali itu Korea Selatan tuh di K-League itu. Kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Tapi buat Smartizen semua, kalau lu tim yang pro apa yang kontra nih dengan kompetisi sepak bola bergulir lagi? Apalagi sekarang kan di Indonesia katanya nanti di tanggal 20 Maret ya diperkirakan ini Piala Menpora 2021 bakal dilaksanakan gitu. Kalau lu gimana Smartizen? Karena Indonesia kan lagi masa pandemi dan kasus Covid-nya masih lumayan tinggi ya. Lu tim pro apa kontra, kasih tahu ke gue ya di Instagram @diauntirta atau di YouTube kita di 106 Diauntirta. Nanti gue bacain. Pokoknya ditunggu sampai jam 10. Yes, seperti yang udah gue bilang tadi, kalau nanti di tanggal 20 Maret bakal bergulir Piala Menpora ya 2021, yang mana ini adalah turnamen pramusim untuk klub-klub di Indonesia yang sudah setahun lebih kali ya, yang 10 tahun, setahun lebih nggak bermain gitu, nggak berkompetisi, tidak berjalan kompetisinya karena kan waktu Liga 1 sebelumnya, Liga 1 kemarin itu tuh stop di pertandingan ketiga apa keempat gitu ya. Itu baru 3 pertandingan, ada yang baru 4, ada yang udah 4, ada yang baru 3. Itu ke stop karena pandemi masuk nih ke Indonesia ya Smartizen. Jadi si turnamen yang kemarin itu istilahnya kayak di cancel gitu lah ya, kayak udah di stop aja gitu si turnamennya. Dan sekarang turnamen Liga 1-nya mau dimulai lagi, tapi sebelum itu ada turnamen pramusim dulu biar si klub-klub, si pemain-pemain ini kembali bugar gitu ya, karena sudah setahun juga tidak bermain di kompetisi profesional gitu ya. Dan sekarang gue mau kasih tahu 5 fakta menarik Piala Menpora 2021 dari mulai klub, peserta sampai juga stadionnya nih Smartizen. Jadi yang pertama, ini kenapa Piala Menpora 2021 bisa digulir? Karena izin polisi sudah turun. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ini resmi memberikan izin keramaian untuk pelaksanaan turnamen pramusim sepak bola nasional atau Piala Menpora 2021. Dan Kapolri juga menegaskan kalau turnamen pramusim ini menjadi indikator untuk penertiban Liga 1 dan juga Liga 2 musim 2021 sekarang. Kapolri pun berharap turnamen pramusim ini akan disebut sebagai Piala Menpora bisa menjadi hiburan bagi masyarakat yang sedang terkurung pandemi COVID-19 ya. Jadi kalau misalnya Liga 1 dan Liga 2-nya pengen dapat izin juga, Piala Menpora yang sekarang nih yang nanti bakal digulir di 20 Maret ini harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan banget gitu ya, biar nanti pas Liga 1-nya pengen jalan, Polri udah percaya gitu karena Piala Menpora berjalan dengan sangat baik gitu. Dan yang kedua, bergulir di 20 Maret sampai 25 April ya. Jadi Piala Menpora rencananya bakal bergulir dari tanggal 20 Maret sampai 25 April, yang mana waktu yang tersisa bakal digunakan oleh klub peserta untuk mengumpulkan kembali pemain.
Terus juga turnamen pramusim Piala Menpora 2021 ini akan diikuti oleh 20 tim, yaitu 18 klub Liga 1 dan juga 2 tim dari Liga 2. Nah, terbaru sih tim Liga 2 tuh jadi nggak jadi bergabung, nggak jadi ikut. Yang jadi ikut cuma tim Liga 1 dan minus Persipura yang tidak ikut ambil bagian juga dalam Piala Menpora ini ya. Karena katanya timnya pemainnya belum siap, timnya belum siap karena memang Persipura itu waktu pas masa pandemi itu mereka sempat membubarkan tim ya. Karena tidak adanya dana dari sponsor, kurang gitu ya, maksudnya tidak sesuai gitu, harusnya cair sekian tapi karena mungkin karena terdampak pandemi juga ya sponsor, jadi ngasihnya kurang gitu, tidak sesuai kesepakatan, jadi ya dibubarkan timnya. Dan sekarang karena liganya pengen bergulir lagi, ini baru mulai menyusun lagi kalau Persipura ya, jadi belum bisa ikut ambil bagian dari Piala Menpora 2021 ini. Terus yang ketiga menggunakan sistem penyisihan grup ya. Kompetisi ini akan melalui babak penyisihan grup, yang mana penyelenggara menetapkan ada 4 grup, di mana satu grup diisi 5 tim. Terus setiap grup nantinya menjalankan semua pertandingan di wilayah yang sudah ditetapkan. Dan dari fase grup Piala Menpora ini, tim terbaik melangkah ke 8 besar, lalu semifinal, lalu final. Dan ada pula slot untuk perebutan tempat ketiga. Tuh, Smartizen. Tempatnya tuh kalau nggak salah yang udah ditentukan ya, Bandung, Sleman, mana lagi ya, Jakarta gitu ya, lupa deh gue. Pokoknya ada 4 tempat ya, dan itu yang udah pasti nggak ketemu atau yang udah pasti dipisahkan di grupnya itu masing-masing. Ada Persib, Arema, Persija, sama Persebaya tuh. Dan selanjutnya memakai 4 stadion. Nah ini berarti dikasih tahu nih ya. Jadi ada 4 daerah yang menjadi tuan rumah penyisihan grup, yaitu Solo, Bandung, Sleman, dan juga Malang. Oh itu dia Smartizen. Tapi disiapkan pula tempat lain sebagai alternatif, yakni Palembang, Solo, Bandung, Malang, dan juga Palembang. Dan Bayangkara Solo FC, Persib Bandung, PSS Sleman, dan Arema FC kemungkinan besar akan menjadi tuan rumah di fase tersebut. Dan Palembang menjadi opsi kedua untuk menggantikan Sleman apabila tidak bisa menjadi tuan rumah. Karena pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada rekomendasi Polri yang menilai dari jumlah pasien COVID-19. Dan yang terakhir ini terdapat 2 opsi yang disediakan terkait pembagian grup. Jadi opsi ini berdasarkan bahan presentasi yang dipaparkan oleh Ketua Umum PSSI ketika menjelaskan konsep turnamen Piala Menpora dalam silaturahmi virtual stakeholder sepak bola di kantor Kemenpora Kamis 18 Februari 2021. Itu dia Smartizen. Jadi itu adalah 5 fakta menarik soal Piala Menpora 2021. Yang menarik sih itu sih, ada 4 tim yang sudah pasti dibagi, maksudnya dibaginya tuh langsung tanpa drawing gitu ya. Si Persib, Persija, Arema, Persebaya itu udah langsung dibagi di beda grup, nggak disatuin di satu grup, karena memang keempat klub tersebut memiliki basis supporter yang sangat besar gitu ya. Takutnya kalau misalnya disatuin di grup yang sama, takutnya kan ada beberapa klub yang memiliki rivalitas yang sangat tinggi gitu ya. Takutnya nantinya ketika ada klub itu bermain gitu ya, kayak misalnya Arema lawan Persebaya gitu, nanti takutnya ada supporter yang nakal gitu, yang mencoba untuk nonton ke stadion, padahal nggak boleh boy ya. Jadi buat Smartizen, nanti kalau misalnya Smartizen yang doyan bola nih, yang biasa nonton bola di stadion, nanti kalau misalnya si Piala Menpora atau Liga 1 sudah bergulir, udah nonton di rumah aja ya, nggak usah bela-bela stadion, kan nggak bisa nonton juga di rumah aja depan TV, asik tuh. Ya siapa nih yang lagi kangen buat nonton sepak bola Indonesia lagi? Seperti gue sih kangen ya, lumayan ya. Kemarin sempat diobati gara-gara ada pertandingan timnas lawan PS Tira Persikabo dan juga timnas U23 lawan Bali United tuh lumayan mengobati kekangenan gue akan pertandingan sepak bola di Indonesia ya. Semoga nanti Piala Menpora bisa bergulir dengan lancar ya, biar enak gitu nonton di rumah gitu ya. Gue soalnya ini banget, seneng banget nonton bola, apapun itu ya. Mau bola mana kayak gue tonton kalau ada di TV mah, beneran dah. Jadi selanjutnya gue bakal ngomongin tips berolahraga aman di luar rumah ketika pandemi COVID-19 ini Smartizen. Jadi menurut India Time, ini mereka menerbitkan artikel mengenai cara berolahraga yang aman ketika pandemi COVID-19 ya.
Jadi konsultan rumah sakit Bhatia India, Dr. Samrat Shah, ini menyarankan jangan terlalu antusias melakukan rutinitas olahraga terlalu jauh dari lingkungan kamu. Kemudian bijaklah memilih waktu olahraga yang tepat. Dan ketika jumlah orang sekitar masih sedikit, salah satunya di pagi hari itu ya. Karena ya namanya juga lagi pandemi, kita nggak boleh berkerumun. Jadi nggak boleh dekat-dekatan sama orang lain gitu ya. Nggak boleh lagi ramai kita olahraga juga, itu tidak baik juga katanya. Dan juga memilih lokasi yang relatif tidak terlalu ramai serta menjaga jarak yang cukup satu sama lain. Nah kan kalau misalkan ramai kan kita nggak bisa jaga jarak tuh. Terus juga hal yang terpenting ini tidak boleh dilupakan adalah menggunakan masker. Awalnya penggunaan masker ini dinilai akan menyulitkan untuk bernapas karena membatasi aliran oksigen masuk ke dalam tubuh, sehingga berpotensi mengurangi manfaat olahraga. Tapi walaupun begitu, ada beberapa cara agar bisa tetap nyaman berolahraga menggunakan masker ya. Menurut Dr. Shah, menyarankan masker tetap dipakai dan ditarik ke dagu saat Anda berolahraga. Jadi dengan begitu, kalau kamu melihat seseorang mendekat atau memasuki area sedikit lebih ramai, kamu dapat menarik masker dan hanya menyentuh permukaan luarnya saja gitu kalau kata Dr. Shah. Tapi sekarang kan ada ini lagi ya, ada insight baru lagi katanya nggak boleh diturunin ke dagu. Kalau mau dilepas aja dari dari telinga ya, terus dikantongin gitu. Atau olahraga sambil pakai masker pun nggak apa-apa sebenarnya, karena banyak banget atlet-atlet yang melakukan itu. Ya, itu tuh semakin melatih pernafasan gitu, Smartizen. Dan selain itu, masker juga bisa dilepas sebentar ketika berada di lokasi sepi. Dan berbagai cara ya berolahraga yang aman selama pandemi ini sudah mulai diterapkan di masyarakat. Salah satunya adalah Deputi Direktur PT Mandiri Tunas Finance, Bapak William Francis Indra tuh. Sekarang mah udah new normal ya, udah aman lah. Maksudnya orang tuh udah pada paham gitu bagaimana cara berolahraga yang baik ketika di masa pandemi seperti ini, Smartizen. Jadi buat kamu Smartizen yang mungkin suka berolahraga ya, nanti sore atau pengen jogging gitu, pengen olahraga, tetap patuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan juga kalau bisa sih jaga jarak ya sama pengunjung yang lain tempat jogging kamu. Ya seperti biasa Smartizen, kalau misalnya sudah jam 9-an lebih gitu ya, gue mau ngasih informasi gue mau ngasih rekomendasi film. Maksudnya rekomendasi film kali ini adalah film dokumenter tentang tentang sepak bola ya, karena kita tadi bahas sepak bola. Sekarang rekomendasi filmnya soal sepak bola tentunya. Ya ampun, belibet dulu ya. Yang pertama ini ada film Pele Birth of Legend di tahun 2016 ya. Jadi Edison Arantes do Nascimento atau yang lebih akrab disapa dengan Pele, ini merupakan salah satu bintang lapangan hijau yang pernah mengharumkan nama Brazil dalam kejuaraan dunia, yang mana perjalanan hidup legenda sepak bola Brazil itu dibukukan dalam sebuah drama layar kaca yang sangat disayangkan bila kamu lewati, Smartizen. Jadi dalam filmnya ini seorang Pele berhasil membawa nama timnas Brazil menaklukkan 3 Piala Dunia dalam kompetisi sepak bola sedunia ya. Cerita yang ditampilkan bermula sejak Pele masih berusia anak-anak sampai dirinya dewasa dan menjadi seorang pesepak bola profesional yang sampai sekarang dikenal sebagai legenda sepak bola Brazil dan juga legenda sepak bola dunia tentunya. Yang mana perjuangan seorang bintang yang berasal dari kota kumuh Sao Paulo ini benar-benar seru dan membawa pengaruh yang luar biasa bagi setiap pecinta sepak bola, terutama masyarakat Brazil sendiri ya tentunya ya. Dan dalam kisah tersebut, Pele juga tercatat sebagai pemain sepak bola termuda yang baru menginjak usia 17 tahun dalam kejuaraan final Piala Dunia saat itu. Ih keren. Tuh Smartizen, 17 tahun dia udah final Piala Dunia. Lu 17 tahun ngapain? Gue juga ngapain ya 17 tahun. Waktu itu ya masih apa ya, 17 tahun nggak ngapa-ngapain juga sih, sekolah seperti biasa ya kan. Dia udah main di final Piala Dunia aja Pele. Ini Pele nggak sekolah gimana sih lu? Keren sih tapi ya, sangat menginspirasi gitu ya. Yang kedua ada film The Class of 92 di tahun 2013. Film yang tayang 2013 lalu ini disutradarai oleh Benjamin Turner dan juga Gabe Turner, yang mana The Class of 92 menceritakan tentang anak dengan latar belakang berbeda yang sangat hobi bermain sepak bola.
Nah, keenam anak ini bersekolah di klub sepak bola Manchester United angkatan 1992 sampai 1999. Nah, persahabatan mereka terus terjalin sampai dewasa, dan salah satu dari mereka adalah David Beckham yang berhasil menjadi pemain bintang sepak bola Inggris. Dan The Class of 92 juga menjadi film yang mempertemukan kembali seorang David Beckham bersama teman-temannya dulu selama berjuang mengejar mimpi-mimpi mereka di sekolah sepak bola tersebut. Dan selain David Beckham, film tentang sepak bola terpopuler ini juga menampilkan komentar dari Ryan Giggs, Zinedine Zidane, Eric Cantona, dan juga pemain sepak bola lainnya. Tuh, buat para pecinta Manchester United dan juga pecinta David Beckham, kamu gak boleh ngelewatin film ini ya. Kalau belum nonton, tonton filmnya. Cari streamingan yang legal ya, jangan yang ilegal dong. Dan yang terakhir ada film Barca Dreams di tahun 2015. Ada Jordi Lampard yang mengatakan kalau klub sebesar Barcelona ini layak mendapatkan filmnya sendiri. Dan penuturan tersebut yang membuat Jordi Lampard berani melakukan penggarapan film tentang sepak bola terbaik di dunia berjudul Barca Dreams yang dirilis pada 9 Oktober 2015 lalu. Dan Barca Dreams ini menyatukan banyak unsur nih ya, yang menimbulkan kebanggaan tersendiri untuk setiap penggemar setia klub asal Spanyol tersebut, di mana tampilnya sosok pemain andalan klub yang mencetak sejarah selama lebih dari 115 tahun berdiri tersebut. Barca Dreams akan mengajak penontonnya berkenalan dengan Barcelona sejak menjajaki diri dari generasi masa silam hingga kepopulerannya di masa kini. Nih pemain yang terlibat di dalam film Barca Dreams antara lain ada the one and only Lionel Messi, ada Andres Iniesta, Gerard Pique, Xavi Hernandez, ada Johan Cruyff, ada Ronaldinho, Louis van Gaal, terus Carlos Rexach, ada Gary Lineker, Eric Abidal, Jose Mari Bakero, dan juga Ronald Koeman. Itu dia Smartizen ya. Ada 3 film soal sepak bola yang bisa kamu tonton nih, para pecinta sepak bola. Kayaknya kalau misalnya suka bola sih kayaknya udah nonton ya. Tapi siapa tahu ada yang belum ya Smartizen yang pecinta bola bisa ditonton tuh 3 film soal sepak bola. Ada Pele, terus juga ada The Class of 92, ada juga yang terakhir The Barca Dreams. Jadi Smartizen tunggu apa lagi? Apalagi sekarang lagi hari libur ya, bisa ditonton tuh, bisa buat movie marathon kamu. Enjoy your movie. Yes, kalau udah ngasih rekomendasi film, saatnya sekarang gue ngasih informasi soal musik nih Smartizen. Jadi ada Om Iwan Fals yang rilis vinyl Mata Dewa di Hari Musik Nasional kemarin. Idih, udah pasti tuh kolektor vinyl langsung berburu ya, saling mendapatkan vinyl Om Iwan Fals tersebut. Keren banget nih. Jadi bertepatan dengan Hari Musik Nasional yang jatuh pada Selasa 9 Maret 2021 kemarin, musisi Iwan Fals kembali merilis album lawas fenomenalnya yang bertajuk Mata Dewa. Bukan dalam format CD ataupun kaset, album yang laris di pasaran pada 1989 tersebut justru dirilis kembali secara eksklusif dalam bentuk vinyl alias piringan hitam. Oh, parah. Jadi pihak Musika Studio selaku label rekaman yang menaungi Iwan Fals menyebut bahwa mereka sengaja bekerja sama dengan Airo Musik untuk merilis ulang album tersebut. Bahkan bukan hanya album milik Iwan Fals saja nih, tapi juga album-album milik penyanyi lain yang sempat diproduksi oleh Airo. Aduh, sorry ya. Biasa asam lambung naik udah mulai ini ya. Ini kata pihak Musika, kata Ibu Acin, mereka juga bekerja sama dengan Airo, Mas Tiawan Jodi untuk semua album-albumnya Mas Iwan yang ada di sana. Dan kedepannya mungkin album Airo lainnya gitu ya. Berarti ini bisa jadi sebagai awalan ya. Dan kata Ibu Acin, kita diberi kepercayaan untuk mengedarkan dalam bentuk digital, vinil atau merchandise. Seperti itulah kerjasamanya gitu. Dan sementara itu Om Iwan Fals mengaku bahwa album Mata Dewa memiliki kesan tersendiri bagi dirinya. Terlebih terjadi pembatalan tur 100 kota usai merilis album tersebut di 1989. Keren sih ini album keren ya. Jadi buat Smartizen yang suka koleksi vinil atau fansnya dari Om Iwan Fals, langsung aja dibeli ya. Cari infonya mungkin di Instagramnya Musika Studio atau Instagramnya Om Iwan Fals. Cari aja infonya, berapa harganya, langsung aja dibeli ya. Karena mumpung masih awal bulan tuh ya, masih ada kan sisa-sisa duit gajian ya. Disikat aja Smartizen.
Yes, 106 dia Untirta Smart Energy. Yeay. Sekarang udah mau jam 10 aja nih Smartisan. Dan berarti waktunya gua harus pamit ya. Undur suara, terima kasih buat semua Smartisan yang udah dengerin gue dari jam 6 tadi. Besok ketemu lagi di jam yang sama, di antar pagi tentunya. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata. Giver pamit, di antar pagi pamit. Bye-bye.